Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggunia Saputri dengan NIM 120190055. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan pada mata kuliah pengantar teknik industri, yaitu tugasnya berikan contoh sebuah sistem lalu jelaskan anatomi sistem tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah jerami padi. Pendahuluan. Ketersediaan jerami di Indonesia sangat melimpah, terutama saat panen raya. Hal ini hampir di setiap wilayah di Indonesia dapat dijumpai areal persawahan yang selain menghasilkan gabah juga menghasilkan jerami. Pada beberapa tempat, jerami padi bahkan menjadi limbah yang tak terpakai. Padahal bahan organik jerami padi sangat bagus digunakan sebagai media tanam baru. Jerami adalah tangkai dan batang tanaman serealia yang telah kering setelah biji-bijiannya dipisahkan. Masa jerami kurang lebih setara dengan masa biji-bijian yang dipanen. Pupuk organik berperan dalam meningkatkan kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah serta mengefisienkan penggunaan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, meliputi jerami, brangkasam, tongkol jagung, bagas tebu, dan selaput kelapa. Limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota meliputi sampah. Pengolahan limbah jerami padi. Langkah-langkah pembuatan pupuk. 1. Limbah jerami seberat 500 kg dikumpulkan pada suatu tempat yang teduh dan tidak tergenang air. 2. Jerami ditumpuk dengan ketinggian maksimum 1 ataupun 1,5 meter, panjang dan lebar menyesuaikan tempat, atau 2-3 meter, biasanya di pinggir sawah, di bawah pohon. 3. Setiap ketebalan 25-30 cm, tumpukan jerami disemprot dengan cairan produk sampingan dari jamu dengan kadar 2% sampai merata dan diulangi 4 kali tumpukan jerami setinggi 1 meter. Fungsi dari produk sampingan jamu tersebut berfungsi sebagai pengurai jerami. Produk sampingan tersebut mengandung bakteri pengurai bahan organik. Akan lebih baik bila tumpukan jerami tersebut diberi alas dari plastik 2x11 meter, serta diberi sedikit pupuk kandang dan sedikit urea supaya perombakan berjalan dengan cepat. 4. Setelah selesai, tumpukan jerami ditutup dengan terpal maupun plastik ataupun karung secara rapat. 5. Tumpukan tersebut diaduk dan disemprot cairan pengurai organik dengan interval waktu kurang lebih 5-7 hari sekali. 6. Setelah kurang lebih 2-3 minggu, tumpukan dibongkar dan apabila jerami telah menjadi kompos yang ditandai jerami sudah tidak berbentuk seperti aslinya, maka pupuk tersebut sudah siap digunakan. Pupuk kompos berasal dari jerami, sampah kota, limbah pabrik, dan lain-lain. Hasil dekomposisi atau fermentasi bahan-bahan organik seperti sisa hewan, tanaman, dan limbah organik lainnya dapat menghasilkan kompos yang dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki kehidupan mikroorganisme dalam tanah, menambah daya ikat air terhadap tanah, dan memperbaiki sifat-sifat tanah lainnya. Pupuk kompos mengandung unsur-unsur hara mineral yang baik untuk tanaman serta meningkatkan bahan organik dalam tanah. Pembuatan pupuk ini pun dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mudah didapatkan dengan harga pembuatan yang relatif murah. Manfaat pupuk kompos.
Manfaat kompos dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, serta aspek tanah dan bagi tanah dan tumbuhan. Dari aspek ekonomi, pupuk ini memanfaatkan bahan-bahan organik yang berasal dari limbah pertanian yang mudah didapatkan di sekitar kita, sehingga pupuk ini tidak memerlukan biaya yang besar dalam pembuatannya. Manfaat pupuk ini dari aspek lingkungan yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan sampah yang merupakan sumber pencemaran lingkungan. Manfaat bagi tanah dan tumbuhan yaitu meningkatkan kesuburan tanah serta menyediakan unsur-unsur hara mineral memadai dan seimbang yang bisa diserap oleh tanaman. Manfaat lainnya yaitu memperbaiki struktur dan tata udara dalam tanah, memperbesar daya ikat air terhadap tanah, daya ikat tanah terhadap unsur hara, membantu dalam proses pelapukan mineral, menjadi sumber bahan makanan bagi mikroorganisme, dan menurunkan aktivitas mikroba yang merugikan. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.